Kayak ada yang datang, Rob. Mami, Mami, mamanya Rati. Ini saatnya Mami bilang sama dia kalau anaknya main gila sama orang lain. Bisa saja orang bilang istrinya main gila dengan lelaki lain gara-gara suaminya lemah. Kamu mau ibunya menganggap kamu seperti itu? Dan kamu mau menjatuhkan harga diri kamu sendiri? Heh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa dia ke atas. Kalau dia coba-coba buka mulut, cekek aja. Ayo. Waalaikumsalam. Oh, sus. Silakan masuk. Selamat siang. Oh iya, selamat siang. Silakan masuk. Maaf lama menunggu. Saya baru selesai makeup, mau pergi. Enggak apa-apa, Rati ada, Bu. Dia lagi pikir ke puncak sama suaminya. Maklum hari libur. Pulangnya juga mungkin agak malam. Tapi kalau sus mau nunggu juga nggak apa-apa. Cuma di rumah nggak ada siapa-siapa. Saya mau pergi arisan. Kalau nggak salah tadi saya dengar seperti suara... Itu suara TV. Biarkan aku bertemu dengan Mama. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari saya. Tahu? Kalau gitu saya pulang saja. Tolong sampaikan sama Rati kalau saya sudah datang. Oh pasti dong saya sampaikan. Saya berapa kali bilang sama Rati supaya dia datang ke rumah Ses. Tapi dia ada aja alasannya. Nanti kalau dia datang, saya akan bilang sama dia ya. Permisi, Bu. Ya silakan. Terima kasih. Ya. Mulai sekarang kamu tidak boleh keluar dari rumah ini. Mami setuju. Hei, dengar. Kalau kamu berani melangkahi pintu rumah ini, kaki kamu yang diikat Robi itu akan Mami patahkan. Tahu? Rob, hari ini dia jangan dikasih makan. Dewi. Kalau saya bisa ketemu sama Indah, Pi. Terus dia sudah melahirkan anak saya pasti akan mengambil anak itu. Saya pasti akan ambil anak itu, Pi. Kamu tahu apa yang Papi sedihkan tentang kamu? Setiap kali kamu bingung, kamu selalu teringat perempuan murahan itu. Kamu sudah menikah, dan kalian masih muda. Kesempatan untuk punya anak sendiri masih sangat luas. Ya, tapi sekarang... Nggak ada tapi-tapian. Ajak Mia ke dokter. Pi, saya dan Mia itu udah berkali-kali Pi datang ke dokter. Tapi apa kata dokter-dokter itu? Dibilang, Mia kurang istirahat. Oh, Mia itu terlalu capek. Atau, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bobby, demi Papi, tolong pagi ini ajak Mia ke dokter kenalan Papi. Papi mau tahu penjelasan dari dia. Kenapa Mia masih belum hamil juga? Pagi ini nggak bisa, Pi. Soalnya saya mesti ke kantor kan. Karena ada rekrutmen karyawan baru. Jadi kamu mau merekrut karyawan dalam kondisi ekonomi sekarang? Bukan gitu, Pi. Yang saya butuhkan itu cuma satu kok. Kebetulan minggu lalu waktu saya melakukan wawancara dengan dia, ternyata saya ketemu sama salah satu calon kandidat yang terbaik. Namanya Rama. Dan saya yakin kalau sekarang dia pasti akan lulus. Sebagai yang terbaik tentunya. Makanya saya mesti ke kantor, Pi. Saya pergi dulu ya. Happy.
Ya ampun, rupanya nyonya besar masih belum bangun juga. Bangun dong, Mia. Ini kan udah siang. Saya udah sempet sarapan sama papi. Kamu masih di tempat tidur. Males banget sih kamu. Mia. Bangun dong. Saya udah mau berangkat ke kantor nih. Jangan dong, Bob. Loh, kok malah jangan? Kalau saya tiap hari ngikutin kamu, bisa-bisa perusahaan itu tuh hancur. Iya, tapi sini dulu dong, Bob. Tidur samping Mia. Mia, saya mau berangkat ke kantor sekarang. Iya, tapi sini dulu dong. Mia pengen bilang sesuatu, Bob, sama kamu. Apa? Kamu ngomong aja deh. Mia pengen bilang kalau kamu itu gak romantis. Jangan ngaco deh kamu. Idih, siapa yang ngaco? Kamu yang ngaco. Orang istri yang undang tidur di sini, kamu malah pengen ngotot ke kantor. Kayak robot tolol. Bob, Mia pengen bilang sesuatu deh sama kamu. Tapi kamu tuh harusnya lebih romantis, Bob. Kenapa saya mesti romantis? Hah? Karena sebentar lagi kamu bakalan jadi ayah. Jangan ngaco deh kamu. Bener. Kamu bentar lagi jadi ayah, Bob. Semalam kamu pulangnya malam banget. Jadi Mia ketiduran, nggak sempet bilangin ke kamu. Dari mana kamu tahu kalau kamu itu hamil, ha? Dari mana? Kemarin sore Mia ke dokter. Kata dokter hasilnya positif. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja tuh di tas Mia. Tas yang mana? Itu yang hitam. Coba deh lihat dulu. Ayo dong. Jangan bohong kamu ya. Ada aja. Yang mana ini? Yang merah jambu. Yang ini bukan? Mm-mm. Ini hasil tes kamu, benar? Iya. Kamu benar-benar hamil. Kamu benar-benar hamil ya. Aduh, Mia, kamu benar-benar hamil. Aduh, saya sayang banget sama kamu, sayang. Aduh, akhirnya udah kita lama nunggu, akhirnya kamu hamil juga. Kamu udah kasih tau papa kamu belum? Belum, Hah? belum. Kok kamu belum kasih tau papa sih? Nggak? Mia pengen kasih tau kamu dulu. Loh. Oke, kalau gitu kamu tunggu dulu di sini ya. Baik-baik jaga bayi saya sama bayi kamu. Sementara saya kasih tau papi ya. Ya, kamu di sini dulu ya. Bener ya? Iya. Papi! Papi! Ada apa, Bob? Sebentar lagi papi jadi kakek. Sebentar lagi pokoknya papi jadi kakek. Loh, memangnya Indah sudah ketemu dengan kamu? Papi ini gimana sih? Saya sekarang bukan ngomongin tentang Indah, Pi, tapi yang hamil itu Mia. Kamu tahu dari mana? Aduh, papi nih ya, lihat-lihat ya, Pi ya. Ini kan hasil tes kehamilan nih, namanya Nyonya Mia, alamat di Jakarta, dan hasilnya ialah positif. Dan papi sekarang jadi kakek. Selamat ya. Kamu sudah menjadi ayah sekarang. Ya, pokoknya saya juga mengucapkan selamat untuk papi karena papi juga udah menjadi seorang kakek sekarang. Pi. Sebenarnya Mia itu tuh mau ngasih tahu saya tuh dari kemarin sampai dia nungguin saya di kamar untuk saya pulang kantor gitu loh. Nggak taunya karena dia sayanya yang pulang kantor telat jadi dia tidur, Pi. Makanya sekarang dia kasih tahu sama saya. Aduh. Nah, Papi bilang apa? Indah itu cuma masa lalu. Hah? Dia nggak punya pengaruh dalam kehidupan kamu. Bahkan kutukannya ibarat angin lewat. Tina! Kutukan. Ini hari kamu bikin nasi kuning. Baiklah.
Karena sebentar lagi Tuan akan menjadi kakek. Iya, Bisa kan? bisa. Bikin. Baik. Pi, yang Papi maksud dengan kutukan tadi itu apa, Pi? Kamu ingat nggak malam-malam dulu? Waktu kamu datang hujan-hujan, terus Papi larang kamu masuk karena ada perempuan di dalam. Ingat kan? Iya. Lalu besoknya kamu baru tahu kalau di dalam itu adalah Indah. Dan Papi juga kan terus cerita sama kamu. Dia minta ganti rugi 1 miliar. Tapi Papi hanya kasih dia 25 juta. Masih jelas dalam ingatan Papi. Dia merobek-robek cek itu. Saya tidak butuh ini. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Om untuk mempunyai cucu, tapi Om sia-siakan kesempatan itu. Saya kutuki Om. Suatu saat nanti walaupun sudah mengeluarkan air mata darah sekalipun untuk mengharapkan cucu, Tuhan tidak akan pernah mengabulkan permintaan itu. Kamu bisa bayangkan dia bagaimana susah payah mengancam Papi dengan kutukan murahan. Saya bisa membayangkan bagaimana pedihnya perasaan Indah sewaktu mengatakan kutukannya. Dari cerita Papi, saya bahkan bisa mendengar dan merasakan kepedihan Indah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kenapa sih Papi nggak pernah cerita kalau Indah itu mengutuki kita? Papi nggak mau kamu dihantui omong kosong gembel yang gagal memberas kita. Sekarang terbukti. Istri kamu hamil, kamu akan punya anak, dan Papi akan menggendong cucu. Oh ya, kamu bilang kamu mau ikut mengawasi psikotes calon karyawan. Ya, paling saya cuma pergi ke kantor sebentar, Pi, untuk ngikutin tes. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah. Bob, Pai minta lupakan tentang kutukan kosong yang Papi ceritakan tadi, ya? Alex, kau kasih tahulah sama teman kau. Jangan coba main-main sama kutukan itu. Itu sangat berbahaya sekali. Apalagi kutukan itu datang dari seorang wanita yang hidupnya disakiti. Apa akibatnya, Bang? Orang yang terkena kutukan dari wanita yang disakiti hatinya itu, hidupnya tidak akan bahagia. Bahkan akan menyesal seumur hidupnya. Nah, kalau begitu, kau kasih tahu teman-temanmu supaya dia minta maaf sama perempuan itu sebelum dia terlambat. Baiklah Bang, nanti saya akan sampaikan kepada teman saya. Nah, bagus. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Om untuk mempunyai cucu, tapi Om sia-siakan kesempatan itu. Saya kutuki Om. Suatu saat nanti walaupun sudah mengeluarkan air mata darah sekalipun untuk mengharapkan cucu, Tuhan tidak akan pernah mengabulkan permintaan itu. Ya, silakan masuk. Permisi, Pak. Ini hasilnya, Pak. Berapa orang yang lulus? Menurut tim penguji ada 6 orang, Pak, dan semuanya ada di sini. 6 orang? Kita kan cuma butuh 1 orang. Siapa skor yang tertinggi? Calon yang bernama Rama, Pak. Mereka semua masih di sini? Masih, Pak. Oke, kalau gitu kamu tolong panggilkan
saudara Rama. Baik, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Boleh saya masuk? Silakan. Silakan duduk. Dari minggu lalu saya sudah tahu dari wawancara yang kita lakukan sebelumnya. Saya udah yakin kalau Anda pasti akan lulus. Dan ternyata saya benar, Anda lulus dengan hasil yang tertinggi. Terima kasih. Saya rasa Anda pantas untuk menduduki jabatan sebagai kepala personalia yang selama ini saya rangkap. Ya, Selamat siang, Pak. Pak Hartawan mau bicara dengan Bapak. iya. Tolong sambungkan. Iya, baik. Halo. Oh, baik, Om. Iya, sama baik. Terima kasih, Om. Terima kasih. Saya udah dapat, Om, kandidatnya. Ya, yang terbaik lagi saya dapatnya. Iya. Ya, saya akan rubah keputusan saya, Om. Dan kalau Om sudah putuskan begitu, saya akan jalani aja. Iya, mari, Om. Kelihatannya nepotisme masih juga berlaku di sini. Pimpinan yang lebih tinggi telah memutuskan calon di luar jalur aturan yang ada. Saudara Rama, maafkan atas perubahan keputusan dari atasan saya. Nanti akan kami kabari lagi via pos. Terima kasih. Saudara Rama, secara pribadi, saya minta maaf atas perubahan keputusan ini. Nggak apa-apa. Mungkin inilah karma atas perbuatan saya sebelumnya memukul atasan saya. Walaupun di mata saya, apa yang saya lakukan itu tetap benar. Permisi. Hai Rama, selamat ya kamu diterima kerja di sini. Akhirnya kita satu kantor lagi kan? Makanya apa kan saya bilang, dimanapun ada Ella, di situ pasti ada Rama, ya kan? Kok kamu jadi nggak semangat gitu sih? Kamu nggak suka ya kerja satu kantor lagi sama saya? Bukan begitu, Ella. Tapi di mana ada sebuah gunung, pasti ada gunung yang lebih tinggi lagi. Di mana ada sebuah bos, pasti ada bos yang lebih berkuasa lagi. Dan di mana ada sebuah keputusan, selalu ada sebuah keputusan yang lebih penting lagi. Maksud kamu? Siapapun yang berada di balik bosmu ini telah menunjukkan orang lain untuk bekerja di sini. Rama, kamu jangan putus asa gitu dong. Masih banyak pekerjaan di Jakarta ini. Apalagi kamu punya kemampuan dan pengalaman. Kamu bisa melamar pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Saya sangka juga begitu. Saya doain deh. Terima kasih atas doanya. Saya pulang dulu ya. Oke. Siap, Bos. Bagaimana? Teman-teman kamu juga sudah siap? Sudah siap, Bos. Ini kantornya. Dan sasaran kamu namanya Bob. Apa salah dia sama Bos? Kamu nggak perlu tahu. Perlu, Bos. Supaya saya bisa menggarap dia sesuai dengan dosanya. Bobby adalah menantu dari om saya. Dia mau mengangkangi perusahaan om saya. Dan gara-gara dia, saya dipecat oleh om saya. Dan sekarang kamu sudah paham bagaimana cara menghabisi orang itu. Paham, Bos. Bobby selalu makan siang di luar kantor.
kamu cegat dia, lalu habisi. Beres, Bos. Ini sasaran kamu. Papi bilang apa? Indah itu cuma masa lalu. Hah? Dia nggak punya pengaruh dalam kehidupan kamu. Bahkan kutukannya ibarat angin lewat. Ya, silakan masuk. Selamat siang. Silakan duduk, Jeff. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta maaf atas kehilapan saya. Saya minta surat pemecatan saya dibatalkan, Bu. Gini, Jeff. Kan kamu juga tahu sendiri, yang mengeluarkan surat pemecatan itu bukan saya, Pak Hartawan. Nah, sedangkan Pak Hartawan itu kan om kamu. Berarti kamu sendiri bisa dong bilang ke dia. Tapi menurut saya, Bob, lebih baik Bobby saja yang bicara. Karena dia lebih percaya Bobby daripada saya. Sebentar. Halo? Bobby, Mia mengalami pendarahan berat. Papi sudah panggil ambulan. Hah? Di rumah sakit mana, Pi? Sekarang saya ke sana secepatnya. Iya, Pi. Oke, Pi. Ada apa dengan Mia? Mia lagi ada pendarahan berat. Terus saya mesti ke rumah sakit. Nanti saya cari waktu untuk ketemu sama om kamu ya. Oke. Kamu tidak akan pernah sempat ke rumah sakit, Bu. Karena saya sudah menyiapkan kuburan untuk kamu. Dia datang. Wah, benar. Ini orangnya. Yuk, cepat. Ayo. Ayo kita cegat dia, Bang. Sabar. Kita cari jalan yang sepi, baru kita cegat dia. Kita potong jalan, biar kita cegat dari depan. Keluar lu, atau gua bakar lu sama mobil lu sekalian. Mau apa kalian? Mau ngabisin lu. Sekarang lu tidak bisa kemana-mana lagi. Gua habisin lu.
Siapa yang nyuruh lo? Nggak ada, Bang. Loh, kok Anda bisa ada di sini? Tadi saya sedang menunggu taksi di depan kantor. Secara tidak sengaja, saya mendengar orang yang tadi itu menyebut nama Anda. Begitu Anda keluar dari kantor, saya melihat mereka membuntuti Anda, saya jadi curiga. Saya ikuti mereka. Oh, saya terima kasih sekali kepada Anda karena Anda baru menyelamatkan nyawa saya. Padahal tadi di kantor saya mengecewakan Anda. Gak apa-apa. Saya mau ke rumah sakit sekarang. Mungkin kita bisa sama-sama biar saya drop Anda. Nggak usah. Silakan Anda ke rumah sakit aja. Biar saya cari taksi aja, Pak. Silakan. Oke, saya ke rumah sakit duluan. Terima kasih loh. Sama-sama, Pak. Bos! Apa kabar, Bos? Baik. Masih ingat saya? Maaf. Waktu itu saya lari, dikejar-kejar penjahat dan bersembunyi di rumah Bos. Ayo dong ingat. Maaf. Gimana tangannya? Udah baik kan? Udah bagus. Ini Bos mau kemana? Mau pulang. Kebetulan saya bawa mobil. Ayo saya antar. Ayolah, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Kenapa, Bos? Saya lihat dari tadi ngelamun aja. Apa ada masalah? Kelihatannya masalah tetap ingin bersahabat dengan saya. Barangkali ada yang saya bisa bantu. Nggak usah. Tapi terima kasih atas tawarannya. Tuh kan. Ngelamun lagi. Sebenarnya Bos itu mikirin apa sih? Mikirin nikah, mikirin pekerjaan, banyak. Saya turut senang dengan urusan pernikahannya. Dan kalau nanti Bos menikah, jangan lupa undang saya loh. Dan saya turut berduka untuk urusan pekerjaannya. Apalagi saya dengar sekarang ini mencari pekerjaan yang sesuai dengan hukum. Itu susah sekali. Tapi apa Bos sudah mencoba melamar kemana-mana barangkali? Sudah, tapi gagal semua. Ada satu yang oke. Bosnya juga lumayan. Kelihatannya dia sudah setuju. Tapi big boss yang di atas yang sudah punya pilihan lain. Jadi kita bisa apa? Huh? Ya, Bos harus tetap menghubungi bos kecil itu. Karena siapa tahu aja kalau nanti ada lowongan, Bos kan akan dihubungi lagi. Terima kasih atas sarannya. Tapi sebetulnya hal itu sudah saya lakukan. Cuma tadi si bos kecil itu kelihatannya sangat tergesa-gesa ya. Nggak tahu deh. Dia mendadak harus ke rumah sakit. Keluarganya ada yang sakit apa gimana. Orang kantor bilang Bobby meninggalkan kantor dari tadi. Sebentar juga dia sampai. Bobby, Nia mengalami perdarahan hebat. Dan kandungannya keguguran. Bener, Bob.
Maaf, Bob. Mimpi kita untuk punya anak udah hancur. Gak apa-apa, Mia. Jalan kita masih panjang. Kita masih punya banyak cara, banyak waktu untuk mencapai impian yang sama. Iya, tapi kenyataannya sekarang cuma Tuhan yang tahu. apa dosa kita, Bob? Udahlah, kamu jangan sedih sekarang. Kesedihan kan cuma bikin sakit kamu nanti semakin buruk. Dan ini juga bukan hukuman dari Tuhan. Ini cobaan. Ya. Ya. Ini bukan cobaan, tapi kutukan. Tuhan sudah memberikan kamu kesempatan untuk mempunyai anak, tapi kamu sia-siakan kesempatan itu. Saya kutuki kamu walaupun sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun untuk mengharapkan anak. Tuhan tidak akan memberikan kesempatan itu. Jangan kutuki saya. Minta tolong jangan kutuki saya. Kamu akan merintih memohon kebahagiaan di sepanjang sisa hidup kamu. Tapi kebahagiaan itu tidak akan pernah datang. Ampun, saya minta ampun, jangan kutuki saya. Ampun, jangan kutuki saya. Ampun, jangan kutuki saya. Ampun, Tenang, Bobi. jangan kutuki Bobi, tenang. saya. Ampun, Tenang. ampun. Kendalikan kesedihanmu. Kami juga semua sedih. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah sesuatu yang wajar. Tapi kita harus hadapi dengan tekad dan keberanian. Kalian kan masih muda. Kesempatan bagi kalian untuk memperoleh anak masih besar sekali. Jangan dipikirkan. Tadi kamu dari kantor? Iya, saya dari kantor. Kok terlambat sampai di sini? Tadi di tengah jalan ada sekelompok bajingan yang memberhentikan saya. Apa? Apa alasan mereka? Saya sendiri nggak jelas alasan mereka itu apa. Yang pasti saya dipaksa keluar dari mobil. Kalau nggak, mobil saya akan dibakar berikut saya di dalamnya. Untung ada Rama. Kalau nggak ada Rama, saya nggak tahu deh apa yang terjadi sama diri saya. Harus ngucapin terima kasih sama yang namanya Rama. Dia udah selamatin suami Mia. Rama itu siapa? Rama itu salah satu calon kandidat untuk bekerja di kantor. Kamu punya musuh? Seingat saya nggak punya musuh, Pi. Saya juga heran. Selama ini nggak ada yang mengancam saya. Saya membayar kamu bukan untuk bicara, tetapi untuk menghabisi Bobby. Saya ngerti, Bos. Tapi ada seseorang yang datang membantu Bobby. Membantu Bobby? Siapa? Saya tidak tahu, Bos. Tolong, Bos. Berikan saya sekali lagi kesempatan, Bos. Tidak bisa. Bagi saya tidak ada kesempatan yang kedua. Bobby sama teman laki-laki yang membantu dia pasti sudah kenal sama kamu. Kamu dengan teman-teman kamu malam ini juga berangkat ke Surabaya. Dan kalau kamu masih saya lihat di Jakarta, saya sendiri akan menghabisi kamu. Saya ulangi, malam ini juga kamu berangkat ke Surabaya. Saya harus mencari orang baru yang dapat menghabisi Bobby. Kenapa kamu jadi marah begini? Saya nggak mau ngeliat kamu sok jadi pahlawan. Saya bukan mau sok jadi pahlawan, tapi Indah menolong orang itu kan adalah sebuah kewajiban. Saya rasa kewajiban kamu terhadap janji kamu sama saya dan Dandi jauh lebih besar. Indah,
Tolong, kamu tenang dong. Yuk. Yuk. Saya kan tidak pernah bilang bahwa saya akan mengingkari janji maupun kewajiban saya terhadap kamu dan Dandi, ya kan? Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu hanya karena berkelahi dengan orang lain, pernah nggak terpikirkan sama kamu bagaimana nasib saya dan Dandi? Kamu jangan terlalu khawatir. Tidak akan terjadi apapun terhadap saya, kamu maupun Dandi. Janji, kamu nggak akan jadi sok pahlawan lagi. Indah, kamu dan Dandi adalah bagian yang paling penting dalam hidup saya. Tanpa kalian berdua, hidup saya tidak akan ada artinya. Saya cinta kamu. Saya tahu. Kalau gitu kamu senyum dong. Gitu dong. Berhubung kamu sudah tidak marah lagi, rasanya saya sudah bisa memberanikan diri untuk pamitan sama kamu. Sudah terlalu malam, ya? Oke. Titip salam saya buat Ibu dan Dandi. Ya. Maafin saya tadi udah ngebentak kamu. Saya takut kalau terjadi apa-apa sama kamu. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Selama kamu ada di samping saya, tidak akan terjadi apa-apa terhadap diri saya. Saya juga cinta sama kamu.